Teman-teman Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing cara agar kita tidak luka batin, cara kita sembuh dari sakit hati, dari luka batin, luka di hati kita. Cara kita sembuh itu bagaimana? Itu yang saya mau share. Saya mau share itu bahan dari Quora yang ditulis oleh Chin Chin, nama ID-nya. Jadi dia bilang gini, mengapa seseorang menjadi pendiam setelah melewati masa kelam di hidupnya? Kalau menurut saya orang jadi pendiam ya bisa aja pendiam karena dia udah capek nggak tahu mau ngomong apa. Tapi bisa nggak itu dikategoriin mungkin sakit hati? Kalau misalnya nih orang suka ngomong, suka berbicara, tiba-tiba dia jadi pendiam, bisa aja dia hatinya lagi luka, atau enggak dia jadi beban dengan dia nggak mau berbicara lagi, dia nahan sakit, nahan pedih di hatinya, nggak bebas, dia mungkin takut, khawatir, nggak enak hati, rasanya nggak nyaman gitu. Itu bukan sesuatu yang bisa dibiarin atau rasain aja nih, kalau udah tahu jadi diem sendiri. Bener, kita memang harus diam dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam lingkungan tertentu kita harus diam dalam kondisi tertentu, teman-teman, yang saya mau share. Tapi mungkin tetap harus bisa mengutarain pendapat. Lebih nggak enak, sangat tidak enak kalau hidup kita terkungkung. Mungkin nggak orang tersebut itu lagi berada di posisi yang salah, lagi dalam situasi yang salah, sehingga dia harus diam. Dan kalau memang dia nyaman dengan diamnya dia mungkin harus diam, wajib diam. Kalau dia nyaman nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak nyaman, mungkin dia sedang berada di posisi yang salah, di lokasi yang salah, di tempat yang salah. Ya mungkin dia harus cari tempat lain. Kalau dia merasa tersiksa di batinnya. Tapi kalau dia merasa tidak apa-apa, diam, atau enggak dia sebenarnya bisa mengutarakan pendapat, cuman dia jadi harus diam. Intinya gini, kalau hati enak nggak apa-apa. Tapi kalau hati nggak enak, berarti harus dibenahi. Ngerti gak sih teman-teman maksud saya itu? Jadi kita jangan sampai kita tersiksa batin kita, itu aja maksudnya. Ceritanya begini, kebanyakan seseorang yang sudah melewati masa kelam, mereka sudah kenyang dengan namanya hinaan, cacian, makian, cemoohan, dipandang sebelah mata, atau bahkan difitnah. Mereka kebanyakan tidak memiliki hak untuk berbicara, atau bahkan ketika mereka berbicara pun tidak ada yang mau mendengarkan omongan ataupun pembelaan diri mereka, sehingga mereka lebih baik memilih untuk diam dan menelan semuanya. Gak tahu saya ini kenapa dia harus menelan semua. Ini makanya dia ini lagi di posisi apa, pekerjaan yang salah atau bagaimana ya. Tiap orang punya porsi, bagian, kondisi, keadaan terkini saat ini. Mungkin dia lagi disandra, kok posisinya gimana, dia mungkin sedang bekerja di lingkungan yang harus diam. Intinya jangan kebebasan teman-teman kita terenggut. Kalau kita nggak nyaman, kita harus berbicara, kita harus mungkin pindah, mungkin itu aja. Jangan kita jadi tersiksa, itu yang saya mau sampaikan. Jadi ketika mereka sudah melewati masa kelam dan sudah mengantongi banyak pengalaman hidup yang pahit, maka untuk lebih terbiasa, maka mereka lebih terbiasa untuk diam karena pernah mengalami hidup yang pahit, dan malas untuk berbicara atau menghadapi orang-orang yang sok tahu. Benar, kita harus diam. Tahu nih orang gini diam. Tapi bukan berarti kita nggak punya hak. Kalau saat kalau harga diri kita diserang, bukan berarti kita tidak punya hak untuk berbicara. Jadi caranya bagaimana kita nggak luka batin? Kita jangan mau sakit hati, kita jangan mau luka. Kalau kita luka, tangan luka, kita mau sembuh dong. Jadi enak lagi geraknya. Nggak apa-apa nih, lagi kondisi ini kita diam dulu, lihat dulu situasi. Tapi jangan membuat kita menjadi pendiam, membuat kita jadi sakit hati, nggak enak. Jangan membuat hati kita jadi terkekang. Tetap bisa utarain pendapat kita dengan baik. Itu yang top. Itu cara sembuhnya. Ya tetap harus aktif, tapi kita lihat nilai keadaan.
Kalau ini emang nggak bagus, nggak bisa diperbaiki, kita tinggalin. Kalau kita takut kena pisau lagi di sana, kita jauhi area itu. Jangan di area itu lagi, kena pisau lagi nanti tangan kita. Bahkan ketika orang ini bersuara untuk memberi pendapat, lalu yang diberi pendapat justru ngeyel, maka orang-orang ini memilih diam dan membatin. Ya sudah, rasakan saja dahulu. Orang yang sudah pernah mengalami masa kelam tuh, hidupnya sudah pernah di titik ribet dan ruwet, maka kedepannya dia tidak mau menghadapi hal-hal yang ruwet lagi dan lebih memilih untuk diam, karena memang sudah bisa menebak apa yang akan terjadi ke depannya. Saya nggak tahu ini lagi di mana posisinya, lagi apa, ini harus jelas dulu keadaannya lagi di mana. Dan kalau kita terkekang, kita harus bisa mengutarain pendapat. Nggak bisa kita lagi terkekang, kita luka nih, kita diemin gini aja tanpa diobatin, tanpa kita bisa aktivitas normal lagi. Nggak lucu itu, namanya kita nggak bebas. Bukan nggak bebas, tangan kita jadi nggak bebas lagi bermain. Kalau kita diemin, kalau kita nggak mau maju, kita nggak mau balik back to normal, kembali ke normal. Sukses selalu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, bye bye.